Hati kita tertutup oleh dunia, oleh manusia, sehingga kita tidak melihat yang menciptakan dunia dan yang menciptakan manusia. Yang kita lihat adalah nikmat-nikmat yang ada di hadapan kita, sehingga hati kita terhijab oleh nikmat-nikmat ini, sehingga kita nggak melihat siapa yang memberikan kita nikmat. Allah memberikan kita nikmat supaya kita apa? Supaya kita makin sayang sama Allah, makin cinta kepada Allah, makin dekat kepada Allah. Tapi dengan nikmat itu kita lalai, kita melupakan Allah, bahkan kita menduakan Allah. Ini saya mau tanya nih. Nah, ini Syekhna Yusuf yang sering berikan contoh seperti ini. Misalnya Ustadz Imam ini miskin, a'udzubillah, fakir, kiri, hidup lagi, umurnya panjang lagi, hidup, kiri, sengsara, menderita, penyakitan. Suatu ketika nikah sama wanita cantik, kaya, memiliki keturunan, mempunyai perusahaan besar. Akhirnya derajatnya terangkat oleh siapa? Oleh status istrinya. Akhirnya karena istrinya orang kaya, punya perusahaan, akhirnya Ustadz Imam diberikan oleh istrinya, "Bang, ini ada mobil." Mobil apa? Harir gitu. Gunakan untuk ya kepentingan mengelola perusahaan kita, cari rezeki gitu. Terima kasih, Dik. Akhirnya mobilnya diambil. Nah, mobil itu diberikan siapa? Diberikan istri. Punya siapa? Punya istri. Akhirnya mobilnya diambil, digunakan untuk pergi jalan-jalan. Yang lebih menyakitkan lagi, jalan-jalannya sama orang lain. Astagfirullahaladzim. Kang Ari, Kira-kira kalau ketahuan istrinya gimana? Dikasih mobil lagi apa enggak? Apa dikasih bom? Ya, demikian juga Allah berikan kita nikmat supaya kita apa? Supaya kita beribadah kepada Allah. Tapi dengan nikmat ini kita gunakan untuk berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak terima diperlakukan seperti itu, tapi kok kita bisa berbuat seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai kita, maka di antara tanda cinta itu ada namanya rasa cemburu. Rasa cemburu, ghirah yang luar biasa. Ya. Sehingga apa? Sehingga Allah mengharamkan kesyirikan. Kesyirikan itu artinya apa? Menduakan Allah, ya enggak? Oleh sebab itu enggak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Kenapa? Karena Allah mencintai, maka Allah nggak mau kita hati ini berpaling kepada selainnya. Ya nggak apa-apa lah badan ini sibuk dengan apapun, dengan dunia, dengan pekerjaan, silahkan. Tapi hati itu yang Allah inginkan. Tanya lagi nih, yang kita inginkan dari pasangan kita itu badannya apa hatinya? Ayo, fisiknya atau hatinya? badan sama hatinya. Hah? Badan sama hatinya. Tapi kalau dua-duanya nggak dapat, nggak tahu itu. Ya, coba ya, lebih baik mana? Badan berjauhan tapi hati menyatu, atau badan bersama tapi hatinya bersama orang lain? Coba pilih mana? Pilih pertama. Kenapa? Karena yang kita inginkan sebenarnya itu adalah hatinya, dan kalau hati itu sudah kita dapatkan, fisiknya itu pasti ada. Tapi apa artinya kita duduk bersamaan bersamaan, janjian datang, udah nunggunya lama lagi, tapi ya dibela-belain aja. Udah datang, bukannya sibuk sama main HP, sibuk sama ada orang sebelah, mungkin yang lebih kinclong. Coba, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang yang di hadapan kita ini? Ambil apa? Ambil sip-sip, lempar ke wajah. Ya enggak? Lah kok bisa, padahal dia sudah bersama kita. Iya, tapi hatinya bersama orang lain.
Nah, maka demikian juga innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah akan melihat kepada fisik kita ini kalau Allah sudah melihat kepada ada kebaikan di dalam hati kita. Tapi kalau di dalam hati itu nggak ada kebaikan, apapun bentuk dan rupa fisik ini Allah nggak akan lihat.